Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan bagi pagi hari ini adalah tentang menjadi warga negara yang baik. Kita akan membaca dari Injil Markus 12 ayat 13 sampai 17. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami membayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar, supaya kulihat." Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, orang Farisi dan orang Herodian bertanya kepada Yesus dengan maksud untuk menjerat, untuk menjebak Yesus, ya. Kalau memungkinkan mereka bisa mempersalahkan Yesus dengan satu pertanyaan, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ia tahu bahwa jawabnya bukanlah sekedar boleh atau tidak, karena ada perbedaan prinsip mendasar di balik pertanyaan itu. Orang Farisi percaya bahwa Allah lah raja mereka. Mereka percaya, orang-orang Farisi ini yang telah dididik sejak kecil mereka untuk percaya kepada Allah. Jadi mereka merasa bahwa Allah lah raja mereka. Kalaupun harus membayar, Allah lah yang paling berhak menerimanya, bukan kepada pemerintah Romawi pada saat itu menjadi pemerintah penjajah mereka. Itulah yang dilakukan melalui persembahan persepuluhan. Kaum Herodian, para pendukung Herodes, berpaham sebaliknya. Menolak membayar pajak akan membuat kekuasaan Herodes berakhir. Karena itu mereka berusaha bagaimana supaya semua orang Yahudi, semua orang yang berada di bawah Kekaisaran Romawi harus membayar pajak kepada kaisar. Pertanyaan Yesus tentang gambar dan tulisan siapa ini bermaksud menjernihkan persoalan. Yesus memperlihatkan bahwa mereka sesungguhnya mengakui kewibawaan dan wewenang kaisar ketika menggunakan mata uang itu sebagai alat pembayaran yang sah. Maklumat Yesus soal memberikan apa yang merupakan hak kaisar kepada kaisar dan memberikan apa yang merupakan hak Allah kepada Allah menegaskan bahwa orang Kristen memiliki kewarganegaraan ganda. Pada zaman Yesus, di bawah penguasaan Kekaisaran Romawi, mereka adalah warga negara Romawi dan sekaligus warga kerajaan Allah. Pada titik ini, pengikut Kristus harus memandang pemerintah sebagai manusia atau lembaga yang diberi kesempatan oleh Allah untuk memegang kekuasaan negara. Orang Kristen tidak dibenarkan melawan pemerintah dan hukum secara membabi buta. Peraturan itu dibuat untuk ketertiban dan berguna untuk kesejahteraan masyarakat umum. Namun, Yesus juga tidak mau para pengikutnya terperangkap ke dalam ketaatan buta terhadap pemerintah. Keberadaan kaisar sesungguhnya lebih rendah ketimbang Allah. Artinya ketika kaisar melakukan penyimpangan dari ketentuan hukum Tuhan, maka umat Allah wajib menentangnya, tentu dengan cara dan prosedur yang benar. Jadi setiap warga kerajaan Allah bukan hanya harus taat undang-undang yang dibuat Allah yang dicatat dalam Alkitab, tetapi juga seharusnya taat kepada undang-undang negara. Kalau saat ini kita adalah warga negara Indonesia, maka kita juga harus taat kepada Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, maka kita punya kesempatan untuk menjadi terang dan berkat di tengah bangsa ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita sadari bahwa kita punya dua kewarganegaraan, warga negara Republik Indonesia dan warga negara Kerajaan Allah.
dan lakukan dengan setia dan dengan ketaatan. Kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, taati peraturan, hidup berakhlak baik sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Selain itu, jangan lupa bahwa kita adalah warga negara kerajaan Allah yang mempunyai nilai-nilai yang lebih tinggi daripada nilai-nilai dunia yang harus lebih kita taati. Dan ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan, sebagaimana yang Yesus katakan, berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Bahkan seluruh hidup kita, anggota-anggota tubuh kita adalah milik Allah yang harus kita persembahkan kepada Allah untuk kemuliaan Allah. Selain itu, hidup kita di dunia ini harus merepresentasikan diri sebagai warga negara kerajaan Allah yang berbeda dengan mereka yang bukan warga kerajaan Allah. Hidup kita adalah garam dan terang dunia. Artinya, kita harus menjadi berkat bagi dunia sepanjang hidup kita di dunia ini. Kita harus menjadi berkat bagi Indonesia sebagai negara di mana kita diam dan kita bernaung di dalamnya. Dan kita percaya ketika hidup kita bisa menjadi berkat, maka Tuhan akan berkenan kepada kehidupan kita dan banyak orang akan diberkati melalui hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau menebus hidup kami dari perhambaan dosa sehingga kami dimerdekakan dan kami boleh menjadi warga negara kerajaan-Mu. Tolong kami ya Tuhan untuk kami bisa merepresentasikan kehidupan sebagai warga negara kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kami sebagai warga negara Indonesia. Tolong ya Tuhan supaya negeri kami ya Tuhan diberkati ya Tuhan melalui orang-orang percaya yang ada di negeri ini. Kami boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah negeri ini, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan lewat hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.